Jadi guys, hari ini selamat orangnya podcast kali ini dengan orang yang paling legend di Lorong Maloy. Kalau ada orang yang kenal Pak ini orang, berarti dia bukan orang Maloy. Karena dari anak kecil, sedang, besar sampai so tua tetap tahu nih orang ini. Dan orang ada sama-sama dengan Tete Muel. Guys, ini kebanggaan mau interview dengan Tete Muel. Karena kalau apa banyak kisah dengan Tete ini. Tete, perkenalkan lu. Si Pak Pako. Saya. Tete penama dulu. Lengkap. Nama lengkap siapa sebenarnya? Yohanes Sumampo. Cuma itu dua, Yohanes Sumampo. Ya. Kung siapa dong panggil Muel lah? Nama kecil. Oh, dari nama kecil. Nama panggilan Muel. Nama panggilan Muel. Memang begitu kok di Maloy, Kang? Iya. Kalau di Maloy kalau ngambil nama begitu. Pegaga tetap dorang serani, Bang. Pendekan nama itu tetap berubah-ubah kalau di Maloy. Contohnya? Contoh. Badeng. Langsung Badeng deh contoh. Siapa? Stanley jadi Badeng. Stanley mana? Apa tuh? Itu foto. Itu foto. Nama apa? Nama asli apa? Petrus. Petrus foto. Karena pendek. Baru bukan Tete yang senama itu. Bukan. Oh, tak kira Tete. Orang-orang. Jadi nama kalau di Maloy bisa berubah-ubah. Yang penting kan di Maloy tergantung situasi dan kondisi sampai nama bisa berubah. Nah, jadi begitu guys. Yang paling menarik juga sebenarnya dengan Tete Muel ini DP kisah dan cerita itu dari anak kecil sampai dewasa guys. Bukan cuma orang-orang tua, bahkan sampai dewasa. Banyak orang-orang yang bilang Tete kata ini dulu pernah jadi pala. Pernah. Aparat desa. Ya kalau pemberian dari desa itu berapa lama di desa dari tahun 69. 69. Ya. Sudah dana desa itu. Pokoknya itu saya mulai dari tahun 69 kita hansip. Oh, hansip dulu. Iya. Oh, hansip. Tahun 70 kita serangke sampai tahun 80-an. 80-an itu jadi ketua serangke, jadi pala, dua jabatan. Selama 4 tahun. Selama 4 tahun. Selama-lama. Pala berapa lama itu pala? Tahu cuma dong pala yang paling lama kan? Iya. Pala berapa lama? Ya kalau pala 497 belum pejabat. 76. Dari 49 sampai 76. 4 tahun. 4 tahun. 7 tahun. 7 tahun. 9 tahun. 6 tahun. Pala jaga berapa itu? Itu lalu. 4 tahun 6. Marah 6 itu waktu itu belum mekar. Ingat jaga 7 kan baru tuh. Iya. Setelah dimekarkan kita pindah 7. Gitu. Berarti Tete selama kurang lebih 20-an lebih, 30-an tahun lebih. Pala ya. Siapa mau kalah ini pala 30 tahun lebih. Terakhir 6 tahun Pak Yance kaur. Kaur apa? Umum. Yang kapan ini? Terakhir. Yance Manua. Yang terakhir DPW jabatan. Kaur umum. Kaur umum. Habis itu sonyak menjabat sama sekali. Oh, sekarang TTP keseharian sekarang gimana? Karena mungkin ini banyak orang kalau mau posting ini, aduh banyak sekali mau komen ini. Karena dong paling kenal sama Mbak Tete ini. Nah, TTP keseharian sekarang bagaimana? Tinggal di rumah dan menunggu orang-orang yang selalu berkecimpung di tempat ini. Yang orang namakan sekarang ini, ya Ponggora. Ya, jadi buat cerita di Pelangka itu. Jadi perlu informasi guys, kalau orang Maloy. Jadi kalau orang Maloy, seorang gila dia kalau tidak tahu nih. Seorang gila kalau tidak tahu orang golan. Ponggora itu Jadi itu yang kita maksud di sini. Sebenarnya Tete Muel ini terkenal bukan cuma dari anak-anak sampai orang tua. Bahkan kalau ngomong for your information, Ponggora ini DP pembahasan mau dari dalam negeri, dari desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, mau sampai perang antara Iran dengan Amerika sekarang di Ponggora ini. Jadi saksi.
Itu dari ilmu semua kalangan itu deh. Kebanyakan kok di sini pemegang yang pemberi informasi utama siapa itu di Ponggora ini? Ya, selain kita sendiri ada lagi teman satu yaitu Siapa? Paulus Agulili. Paulus Agulili. Sebenarnya ini gabungan kok Kang. Dari Pohon Mangga ke Pohon Mangga ya pilih. Kalau di Malo ini jadi dua. Pohon Mangga pertama, Pohon Mangga baru di sini. Baru pindah Ponggora. Ketiga. Itu orang di Ponggora nih, jatuh-jatuh di Ponggora. Ketiga. Tanah kedua, ketiga ini. Ketiga pertama apa? Pohon Rambutan. Oh, itu lalu. Kemarin kalau di situ sudah habis semua. Habis meninggal semua. Di Pohon Rambutan kan Tesi. Tetek Simon. Emo. Karena ini sisa Ponggora. Nah, jadi di Ponggora ini guys semua mau tanya tetap itu ada. Mau bicara tentang hukum, mau bicara tentang cerita-cerita lalu, mau bicara tentang desa sampai perang saya bilang tadi itu ada sama di sini. Marteta ini selama menjabat, selama pala, apa DP kisah-kisah itu lalu ada yang menarik atau ada yang lucu, ada yang memang ada yang lucu, ada yang ya. Orang bicara dulu. Ragam. Yang Atete mau bagikan yang pertama yang bagaimana? Itu lucu nanti terakhir. Itu lucu. Oh, itu lucu aja dulu nah. Itu lucu bagaimana ini? Lucu pernah dalam suatu masalah dari 3 wilayah, jaga 1 dan jaga 2. Itu ada permasalahan masyarakat. Dan seorang pelapor itu masyarakat desa wilayah saya. Kemudian yang usah bilang, kalau bilang tak blur DP apa? Permasalahan pertama kelapa. Oh, masalah kelapa. Iya. Des urus. Bukan yang itu di atas itu masalah. Kemudian kelapa serta saya yang dilapor kelapa. Saya tanya dengan spontan. Oh, jadi itu udah pelapor sudah datang Pak Tete. Iya. So panggil ini yang bermasalah ini. Jadi masalah kelapa. Dia lapor kelapa. Dia lapor kelapa. Terus saya urus. Tete urus. Secara jujur kami pemerintah. Coba mau dibilang. Apa mau dibilang? Apa mau dilabekin? Sampai mau didatang sih. Aduh pala. Itu orang dah potong tuan. Itu apa? Pemanggis. Terpaksa. Ini yang pelapor dia bilang, oh stop. Stop dulu. Kelapa stop. Manggis dulu. Sebenarnya itu melapor di tahun nih manggis. Jadi itu kelapa stop dulu. Itu manggisnya dulu. Itu aneh. Itu tahu DP orang siapa ini. Jadi ini tuh itu DP urusan-urusan yang apa nih Teh? Kalau yang itu kalau di Pala. Kalau misalnya cuma urusan di Tompelorong, ini Malo ini kan terkenal sekali. Banyak lecet DP cerita ini di Lorong Maloy. Banyak. Nah, salah satu kisah di Lorong Maloy apa ini yang Tete boleh membagikan ini? Ya, kalau sampai kisah sini yang selalu temukan permasalahan. Apa lebih masalah? Ada kalanya cuma soal pribadi, keluarga. Tetap saya kalau di situ ya sedikitnya masuk campur, bukan masuk campur tapi memberikan arahan-arahan. Oh, jadi sama yang penengah begitu lah. Sering banyak kejadian-kejadian kalau wilayah ini. Dari Tete dari sini ataupun tetangga. Lorong Malo ini kan banyak sekali DP masalah-masalah. Beragam DP kekacauan. Bila mana ada salah satu orang pendatang bertanya. Ini. Kalau ada orang datang bertanya. Biasanya di Ponggora sih dong jatanya. Di mana keluarga A? Di bagian barat, Bramila di timur. Ini. Jadi kalau masuk Lorong Maloy, kalau orang tanya keluarga, contoh keluarga, Harun. Nah, contoh Harun. Di mana? DP rumah di sana tuh di muka sana. Di depan orang bilang masih 100 meter ke bawah. Ini.
Jadi lorong Maloi bukan lorong sembarang. Kenapa itu begitu? Sebenarnya kan maksudnya boleh mau bilang tadi bos itu. Kenapa dia setio di tanah putih lah nih kan? Boleh saya balik baru dibatasi. Inilah supaya mendapat DP sedih, dapat lihat. Oh ini orang Maloi katanya jual Dojana. Tapi ya, pemain semua ada orang. Pemain semua. Ya apa? Coba orang suka ini orang ini bapon tali ke sana. Bapon ntar dulu. Oh. Jadi ternyata kalau ada orang datang kemari bacain orang Maloi, biar di muka rumah atau dia tuh nggak datanya Akang. Dia di sana. Dia mau suruh nggak pontar dulu baru nggak balik ulang. Jadi orang suka dia mesti berjalan dulu baru di Maloi baru dapat dia. DP inti orang Maloi itu banyak bagus sedo kan deh. Bagus sedo. Bye bye. Bye bye. Tidak sabar yang dulu. Oh. Dulu ini. Orang Maloi kalau orang luar datang tetap dapat pukul. Ini guys ini. Ini DP. Dulu kalau masuk di Maloi tahun berapa itu? Tahun 60-an. 60-an. Diboleh orang 70 luar datang. Kalau orang luar datang, contoh ini, Tape Temang. Iya. Apalagi atau di Tape Temang. Dia datang pakai lebih soal. Begitu. Kalau masuk lorong Maloi, nya akan keluar kok nya dapat tumbuh. Tetap dapat. Mas sekarang tuh. Mar dulu ini tuh ada kesadaran. Dulu betul. Jadi, sekarang lo malu nih liang nih masuk kemarin banyak anak-anak coba bermain-main jalan. Kalau banyak anak, Laikit ini di sini paling banyak. Iya, di Maloi ini. Ini adalah ibu kota Laikit. Maloi di ibu kota ya. Maloi ini adalah ibu kota Laikit. Betul. Paling ramai, kendaraan pun sama dengan di Jalan Sar. Anak-anak. Iya. Dan kebanyakan DP jabat timbul-timbul banyak-banyak. Tuh lalu kalau mau tahu di Maloi ini banyak DP kreativitas dari anak-anak sampai orang tua. Tuh lalu ada PGM, Papak Gaul Maloi dengan MGM. Itu kita masih ingat itu. Mama dan Bapak tahu. Sampai sekarang masih berjalan. Toh MGM dan PGM. Itu DP arti MGM dan PGM itu Mama Gaul Maloi dengan Papak Gaul Maloi. Oh ramai sekali. Kalau setiap ada orang beracara, ini kita tahu. Masih kecil kita waktu itu. Setiap ada orang baca acara, kau undang PGM, MGM tetap ramai. Mau pilih Mombeka, Malu Atas. Tetap ramai. DP for your information juga, PGM dengan MGM itu bukan cuma orang Maloi semua. Baru di Mombe ada. Itu lalu tak ingat orang tua Alvin Alo. Kalau ada acara, semua ada orang bajontar. Kalau nyala bajontar bayar. Itu lalu. Iya. DP acara. Tapi sekarang masih ada itu maksudnya DP sama yang dulu. Itu yang jadi bikin rame kok dulu kan teh? Iya. Tuh DP ketua tuh lalu siapa? Bukan dong tuh Alo Aping tuh lalu. Ketua waktu itu Alvin. Tuh Alo Aping kan? Alvin. Tuh Alo meninggal almarhum. Yang penggerak. Oh dia juga paling banyak di sini. Tuh Alo itu paling terkenal juga di sini DP. Itu salah satu. Siap. Karena podcast ini guys di pinggir jalan, pas di Poponggora. Jadi jangan usah mau didengar ada motor mau lewat, nah biasa itu. Tuh teh. Ini kurang sama dengan Jalan Sar. DP keributan, DP apa ini. Dan makanya kalau Tete sekarang lihat ini kan kita juga teh suka melihat tentang orang pedesa dong. Nah, Tom pedesa ini kalau bandingkan dulu dengan sekarang, menurut Tete bagaimana? Kalau dibandingkan dulu, kalau sekarang sampai sekarang, ya dulu itu tetap kan ada perubahan. Nah, yang perubahan Tete bagaimana? Sebenarnya ada perubahan. Tinggal pelaksanaannya yang tidak ada gerakan. Menurut Tete untuk sekarang ya? Iya, tidak ada gerakan kemari. Untuk di desa? Mengiatkan masyarakat terutama. Gerakan yang contoh-contoh untuk membangun atau apa itu tidak ada. Ini juga salah satu juga pendapatnya Tete nih, karena Tete katu sebagai palak yang selama itu yang DP salah satu tanggapan dan mungkin juga masukan kepada beda dulu dengan sekarang. Beda. Otomatis tetap ada perubahan. DP perubahan sekarang kalau aparat berbicara aparat, walaupun hanya imbalan sedikit sudah ada. Oh gaji. Oh dulunya ada. Dulu sekarang, pengeluaran banyak pala. Iya.
Sebab betul betul. bila mana ada tamu, itu biaya makan tetap pala. Kalau dalam 10, pala yang tanggung. Iya Nah, Kang. kalau sekarang tidak ada. Betul. Tamu-tamu dari luar tetap pala yang tanggung. Iya. Mas sekarang kan gitu pala sudah gaji. Jadi lebih Pala. enak lah Kang. Nah, kalau sekarang, saya dulu tidak ada itu. Pengeluaran terus. Pengeluaran. Jadi Mar salah satu juga DP DP orang memang begitu suka kan orang DP Manado. imbalan dulu cuma gaji dari penagih pajak. Terus besarnya pajak cuma diambil 4%. Berapa itu? Dulu itu. Dulu. Itu cuma ya kasih papala, iya, 4%. Seandainya ini kita punya cuma 5 juta. Tuh pajak di wilayah sini 5 juta 4%. Berapa itu? Dalam 1 tahun. Dalam 4.000 atau 40.000 itu ya. 5 juta. Kalau dia 10 juta 40.000. Cuma taruh sekarang tuh ada. Itu dia beda. Betul. Nah, ini adanya perbedaan, tetapi kalau kita lihat tuh ada kemajuan dan kegiatan peran kepada masyarakat dulu paling bagus. Kalau sekarang ternyata DP apa? Sebab aparat juga secara pengamatan saya bahwa pendekatan kepada masyarakat kurang. Sekarang. Ini menurut Tete? Dia. Oh, ya contoh pendekatan terhadap masyarakat itu. Contoh pertama, pala sudah pernah ada paliasi di beberapa bulan. Kalau dulu 1 minggu udah palian, menagih pajak. Oh, maksudnya DP pekerjaan begitu Kang? Jadi tetap buka pada masyarakat masih ada. Arahan kepada masyarakat ada. Contoh, bersihkan tuh got. Tapi sekarang mana? Pernah pala perintah? Ternyata. Karena kalau kita tuh mungkin karena kerja-kerja di apa, jadi jarang ya baku dapat pala. Di jalan-jalan kebun. Ada itu bilang kerja bakti. Bedanya sekarang. Oh betul. Ini juga salah satu masukannya kan Dek? Ya. For siapa tahu bisa ini saya rasa pala atau mungkin hukum tua bisa lihat ini. Mungkin ada juga gerakan nantinya. Ini contoh sekarang. Jalan kebun rusak-rusak, tidak ada pernah kerja bakti. Padahal pemerintah itu hanya memerintahkan kepada masyarakat kerja bakti. Tapi inilah, terutama itu masukan kepada kepala jaga. Kepala jaga mengusulkan kepada kumtua. Boleh orang tua kumtua hari begini. Jangan hari kerja Kang. Iya. Betul juga. Kerja bakti umumkan semua. Minggu depan orang kerja bakti di sana. Semua lorok kerja bakti. Mungkin yang kurang itu yang dia maksud ini sifat gotong royong. Iya. Betul. Karena pala ini bukan saya bilang wawasan masih kurang. Tapi kreatif untuk berpikir sebenarnya apa tuh boleh masuk kita buat dalam desa ini yang paling baik. Sebab kalau orang pikir ini kan dasar dari kepala jaga, dasar pertama melihat situasi dalam lingkungan. Iya. Kalau ini bagus laporkan. Iya. Sebab saya dulu pernah banyak kali tidak diumumkan, tidak diperintahkan oleh Bapak Kumtua, saya sudah umumkan pada masyarakat. TTP masyarakat ini dulu. Iya, di wilayah saya. Pagi-pagi saya melapor Kumtua. Kumtua kalau masyarakat ada yang bertanya, saya umumkan begini atas perintah saudara. Oke, bagus. Ada inisiatif Kang. Contoh. Kumtua mendapat perintah dari kecamatan dan kepolisian bahwa dilarang keras bermain judi. Memang keras. Bila mana ketahuan akan mendapat denda atau ditangkap. Saya umumkan itu. Lapor Kumtua. Padahal tidak ada perintah dari Kumtua. Ini inisiatif saya. Demi masyarakat. Untuk kebaikan masyarakat. Betul. Tapi kalau sekarang tidak ada. Ini TTP masukan untuk desa Kang. Betul. Supaya itu
di mana orang tinggal hari-hari di Desa Lekit ini supaya lebih bagus ke depannya. Iya. Ini bukan juga ingin menyudutkan salah satu pihak ya, guys ya. Namanya masukan ya orang memberikan saja supaya kalau bisa Bukti didengar. sekarang ya jalan lorong jalan utama ini udah rusak. Cuma teprop tanggul sampai sekarang jalan rusak. Iya. Pemerintah tidak ada kegiatan untuk membenahi jalan tersebut. Yang di bawah kan? Yang di bawah. Yang sebenarnya kepala jaga wilayah ini harus inisiatif sendiri. Bagaimana? Boleh kita kerjakan sendiri? Atau kita memerintahkan di wilayah sini Iya. orang kerja begini? Gotong royong begitu. Saya betul, dulu betul. pernah begitu. Nah, nah, ini salah satu juga yang masukan. Dan ini juga sama nenek tadi bicara. Ini juga teman tanya Pak Tete. Tadi bahasa daerah, nenek ada bilang. Kalau dulu, kalau Tete lihat sekarang, dulu saya bicara dulu. Tapi sekarang, yang anak-anak ataupun misalnya sama orang dewasa sama yang kita ini, kurang sekali yang bisa berbahasa daerah. Itu menurut Tete bagaimana? Itu harus gitu juga, tapi dilestarikan, itu harus dikembangkan sebenarnya. Dipelajari supaya itu budaya, itu bahasa kan termasuk budaya. Budaya. Iya. Bahasa daerah ini termasuk budaya. Jadi harus dikembangkan. Iya. Dipelajari. Biasakan anak-anak itu kita cucu-cucu, nih, TPCC itu. Mama pe. Oh, dia Tete biasa. Kasih belajar. Supaya dia tahu tuh bahasa daerah. Sebab kalau nyana lama-kelamaan bahasa daerah kan hilang. Dan serentak budaya habis. Iya, betul itu no. Padahal itu yang orang PR. Nah, kita di sekolah juga kan sudah diterapkan itu. Bahasa daerah itu dikembangkan. Di sekolah-sekolah. Kok dulu tapi di SD Gemim sini, kita masih dapat bulog kok itu dulu. Jadi bahasa nih tahu kalau sekarang ya, mungkin ada, cuma tong ada tahu. Tapi kalau kita guys ya, semoga kalau misalnya ada dari pemerintah kabupaten yang bikin tote supaya ada juga yang memperhatikan tentang orang budaya itu bahasa daerahnya orang yang ada di sini. Karena anak-anak kecil ini kurang sekali. Kalau Pak kita tetap dapat tahu karena terpapak bahasa daerah. Bahasa daerah siapa? Kebanyakan sekarang tuh orang-orang yang sedikit di bahasa, orang mengerti tapi menyebut ngomong nggak bisa. Kurang. Sama dengan kita kalau Tete bercerita mengerti, tapi kalau misalnya DP lancar bercerita, iyo kurang. Tata bahasanya tuh orang yang di dalam, dan sebenarnya tuh orang mau bilang ini begini, dan orang minta mau bilang bagaimana. Betul. Jadi cuma sama dengan kita, aku kumampe, makang, toh, bawa pe, mange mau bisa ko. Nah, kalau bapak gitu ya kita masih tahu. Sedikit-sedikit. Budaya itu, kalau bicara budaya itu, orang sudah ketinggalan. Budaya itu dia Batak apa itu iyo kental sekali dijaga masih kental Toraja. Kalau orang ini dibawa supaya makanya jadi perhatian ya. Iya. Mungkin itu sangat apalagi mungkin itu bahasa ya. Dia berubah besar sekarang dalam hal kematian orang. Apalagi ini? Dia berubah. Kenapa teh? Karena kalau dulu sedangkan di rumah tetangga tak salah sedang kasih ke tape dia nyanyi boleh. Yang ada tape berbunyi itu. Dulu Kang. Dulu. Nah sekarang orang mati sudah keyboard coba dansa. Itu dia beda. Terus dia perubahan sebesar sekali. Besar sekali. Iya. Iya toh. Ya, memang kan tuh sebenarnya kalau mau bicara tentang hal begini dong bilang sensitif, tapi memang kenyataan. Orang mau bikin bagaimana? Sebenarnya bukan juga anti terhadap budaya-budaya yang dari luar, tapi meninggalkan tanpa ada solusi. Kalau menurut Tete DP solusi bagaimana? Karena kan kadang juga dong minta, ini cuma kritik-kritiknya, ada solusinya tergantung juga dari pemerintah itu pertama-tama. Dia yang ini dari bagaimana untuk mengatasi ini, kasih larangan. Itu cuma dua yang bisa. Pemerintah dan agama. Betul. Cuma dua. Betul.
nelayan yang mengatasi itu. Umpamanya ada pesta, oh kalau ada acara tidak boleh kan? Iya. Sama. Kalau Katolik ada dia kata itu, dia boleh pakai keyboard untuk apa? waktu kematian. Kematian. Betul. Dan mungkin teh ini so mesti jam orang bercerita. Nah, tadi kan kita meminta 2 pesan Pak Tete. Apa yang Tete boleh mau kasih ke desa? Tete pesan selain dari tadi, ada lagi yang Tete mau tambahkan? Nah, apa yang mau selaku pesan di desa ini, terutama kalau melihat situasi sekarang ini, ya usulkanlah BPD. BPD itu untuk mengadakan penjabat orang laikit. Ini usulannya Tete. BPD yang melaporkan ini, bukan masyarakat. Termasuk BPD harus buat rapat. Iya. Buat rapat bagaimana membicarakan mengenai kepemimpinan yang saat ini. Tapi menurut Tete pemimpinan saat ini nggak bermasalah atau nggak bermasalah, tapi cuma satu penyesalan itu masyarakat desa Lekit tinggal dipimpin oleh masyarakat keluarga lain, desa lain. Oke. Walaupun dia penjabat. Tuh habis penjabat gua di Lekit ini. Pegawai itu di Lekit kalau bisa malah banyak toh. Jadi yang Tete salah satu usulan lah. Oke. Mungkin ini yang terakhir, Teh. Biasanya kita akan bertanya terakhir. Kalau misalnya habis kita podcast Tete mau usulkan, orang mau podcast yang siapa setelah dengan Tete? Bagusnya kita mau podcast dengan siapa? Supaya Tete pesan ini sampai, yang Tete usulkan yang siapa? Itu apa? Yang setelah Tete, kita mau podcast yang siapa? Supaya bisa dipertemukan. Kan media ini salah satu cara juga bisa mempertemukan. Orang bisa buku cerita, menyatukan tong cerita. Sama ini kan banyak usulan, toh. Nah, Tete usul paling bagus siapa yang boleh mau podcastnya kita? Ya, apa dulu? Pak Lulu. Berkadang gua ada orang tapi orang malu di kamera. Mungkin kuntua atau pala atau siapa tahu. Kalau pala suka ya. Boleh. Boleh dong. Datang yo. Iya. Ya, kita juga udah posting tentang orang pedesa. Di mana baking KKT sekarang nih akte di desa. So simple sekali. Kita kemarin dapat baking. Intinya kelar ini. Jadi kita juga ingin mau di sini sebenarnya kalau misalnya ada yang baik, kita tetap pasti dukung. Jangan cuma dong bilang, ngana kok cuma baking apa tuh yang besain. Nah, kalau misalnya besain yang turang dapatkan ya turang bilang. Kalau bagus turang dukung. Jadi sama dengan yang tadi kita posting tentang masalah baking akte dan kakak di desa. Itu kan bagus sekali. Bagus sekali. Makanya semua orang ini buat saya kalau bagus dukung. Iya. Tunjang. Ya nak komantunya nak bagus kontoran betul. Itu yang akan terjerumus sama orang. Betul. Jadi jangan heran kayak apa orang ini menyuarakan atau salah satu kita itu menyuarakan dengan lantang juga yang karena begitu orang nggak mau ketika ada yang bisa untung sebiar gitu. Bukan juga orang ingin menjelek-jelekan, enggak. Kalau yang bagus orang naikkan. Jadi mungkin ke depan ya orang boleh podcast dengan Opa Lulu. Ini Opa Lulu boleh pala atau dengan kuntua. Nah, ini kan menarik. Jadi ada saran mengenai desa ini tentang pala atau juga dengan orang pemerintah desa, orang boleh lanjut ke depan. Yang penting bisa dipertemukan. Oke guys, sekian Tompe podcast dengan the one and only, the legend of Lorong Maloy, Tete Samuel Sumampo. Samuel atau? Yohanis Sumampo, sorry. Yohanis Sumampo. Sampai sini Jo. Nanti Tombaku dapat ulang di podcast yang berikutnya. Bye. Mantap.